sekarang ini aku pengen ngebahas video tentang film Jun and Copy. Jun and Copy ini menceritakan satu keluarga yang terdiri dari 3 orang, yaitu adalah Alia, Karin, dan juga Ale. Mereka ini penyuka anjing. Tiba-tiba di awal film Alia bertemu dengan anjing liar yang sedang perlakukan tidak pantas oleh anak-anak. Alia pun menolong dia dan memberikan makan. Sebenarnya gini, Alia itu juga penyuka anjing sebenarnya. Ketika dia menolong si anjing liar ini, dia sebenarnya sudah tahu bahwa suaminya tidak memperbolehkan dia untuk memelihara anjing lagi karena dia sudah punya anjing namanya Kopi. Tapi di sini Alia ini kasihan dan ternyata diajak. Yang tadi memperlakukan hewan anjing itu secara tidak pantas adalah anak-anak. Makanya Alia ini yang sedang mengandung, kebetulan Jun ini atau anjing yang nantinya akan diberikan nama Jun ini adalah anjing liar yang sangat cerdas. Jadi dia mengetahui bahwa foto USG nantinya akan menjadi anaknya mereka atau anak-anak, dan dia mengamuk karena masih trauma dengan anak-anak, dan Alia memberikan peringatan kepada Jun bahwa anak-anak itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi Jun itu tetap tidak mau dan tetap mengajak-ajak calon kamar bayi dari Alia dan juga Ale. Akhirnya Alia mengetahui kan bahwa dia tidak menyukai anak-anak. Si Jun ini tidak menyukai anak-anak. Jun ini hampir dikirim ke penitipan anjing adopsi ya, bukan penjualan anjing, bukan. Tapi karena memang sifat liarnya itu masih ada, dia tidak laku dan akhirnya dibawa lagi pulang. Ale ini yang mengetahui kejadian itu menolak wah Jun ini dibawa pulang lagi ke Alia, oleh Alia ke rumah gitu kan. Ternyata ketika Alia hampir melahirkan, Ale ini berkata, Jun ini nggak suka anak-anak loh, apakah akan aman nantinya gitu. Ada kepanikan ketika anaknya lahir, nanti dia akan bersikap seperti anjing liar kepada anaknya gitu. Tapi ternyata awal-awal memang masih bersikap seperti anjing liar sebenarnya gitu kan. Tapi ada momen ketika anaknya ini sakit dan butuh pertolongan. Anaknya ini menangis. Jun yang mendengar dan Jun ini memberitahukan kepada Alia bahwa anaknya menangis, dan ternyata Jun bisa menerima kehadiran dari Karin, anaknya mereka, Ale dan juga Alia. Malahan menjadi sosok sahabat yang melekat, yang akrab bersama dengan Karin. Tapi tetap saja bahwa Ale ini ada perasaan bahwa tidak suka kepada Jun karena sudah mempunyai Kopi yang kebetulan adalah anjing shelter yang lumayan mahal biaya adopsinya. Suatu saat mereka pergi dan
si anjing-anjing ini dititipkan kepada tantenya Alia. Saking bersahabatnya Karin dan juga Jun, dia mengkhawatirkan dan tidak mau berpisah dengan Jun. Akhirnya tantenya ini berjanji kepada Karin bahwa dia akan menjaga. Ternyata setelah dia pulang, si Jun sedang kabur. Di saat bersamaan di hotelnya itu Karin juga sedang hilang. Dan ternyata Karin ditemukan secara tidak sengaja dengan Jun. Yang bisa kita belajar dari ini adalah kadang-kadang makhluk hidup itu mempunyai kecerdasan yang sama kadang-kadang. Artinya gini, pada saat dia mengetahui bahwa Alia ini mengurus si anjing tersebut atau si Jun ini dengan baik, maka Jun akan membalasnya dengan menjaga anak-anaknya Alia dengan baik gitu. Seperti yang kita tahu, yang tadi aku jelaskan ini sebenarnya Jun ini sebenarnya kan adalah sosok anjing liar yang trauma kepada anak-anak. Tapi kenapa bisa akrab sama Karin? Karena diberikan kasih sayang yang sama gitu, kasih sayang yang bisa kita rasakan. Ajaibnya di film ini kita juga bisa merasakan bahwa bagaimana traumatiknya seekor hewan liar ketika bertemu dengan manusia yang sudah jahat. Sedangkan seperti kita tahu semua manusia itu tidak seperti itu. Jadi pelajaran yang kita bisa dapat di sini adalah bagaimana setiap orang atau setiap makhluk hidup itu mempunyai perasaan, mempunyai juga kasih sayang itu. Jika disakiti maka di hewan itu juga akan menyakiti kamu. Nah, di sini kita juga belajar bahwa kadang-kadang kita tuh terlalu memperlakukan hewan liar dengan seenaknya. Contohnya gini, kadang mungkin kita anggap hewan liar itu hewan peliharaan, bahkan hewan liar dan hewan peliharaan bahkan itu seperti hewan yang ya hewan gitu. Tapi di sini kita belajar bahwa kalau kita memberikan kasih sayang sama seperti kasih sayang kita ke anak, dan kita sudah diberikan tanggung jawab atau merasa ingin bertanggung jawab kepada hewan peliharaan kita tersebut, maka kita harus menyayangi hewan itu dengan baik. Seperti yang dilakukan Jun di sini, dia selalu melindungi Karin sampai waktu bayi pun Karin itu dijaga oleh Jun gitu ya. Dijaganya benar-benar dijagain banget karena Alia menitipkan bahwa dia harus membahagiakan anaknya gitu, dan menitipkan anaknya kepada sampai beberapa kali Karin sakit pun Jun ini karena titipan Alia itu, maka dia merasa bertanggung jawab kepada anaknya Alia di sini, bahwa ketika ini kita belajar tanggung jawab dari sini. Ketika kita sudah memutuskan untuk bertanggung jawab kepada hewan, sayangilah mereka
dan hewan itu juga bisa membalas perasaan kita kepada mereka. Kalau kita sayang kepada mereka, maka mereka juga akan sayang kepada orang yang kita sayang gitu. Artinya setiap keluarga, setiap orang yang memutuskan untuk pelihara hewan, maka komitmen itu dibutuhkan karena hewan juga makhluk hidup. Kebetulan saja film ini menceritakan tentang anjing, bagaimana kehidupan selanjutnya dari mereka. Mungkin kalian bisa nonton sendiri di Netflix gitu ya. Jun dan Karin ini agak sedikit mirip sama Jun dan juga Kopi ini mirip sama Lady and Trump, tapi tanpa disuli suara pun, ditambah di dubbing pun, kita tetap bisa merasakan perasaan romantis seorang hewan liar yang dijahati oleh manusia, sehingga trauma. Terus dia itu ngerasa bahwa ya selalu ingin disakiti, tapi setelah dia bertemu dengan beberapa manusia yang baik, dia juga bisa memberikan kasih sayang. Pesanku bahwa kalau kita tidak siap untuk bertanggung jawab kepada hewan peliharaan kita, jangan pelihara hewan. Itu aja yang aku bisa sampaikan dari film ini, pelajaran dari film Kopi and Jun ini. Jadi Jun and Kopi ini, jadi jangan lupa disaksikan kalau kalian mau tahu cerita fullnya seperti apa di Netflix. Bye guys.